Lanjut Pak Rudi. Selamat malam Pak Rudi. Malam, Pak. Wis. Kangen juga aku sama kamu. Halo. Apa kabarmu, Halo. Bang? Masih seperti kemarin, baik-baik aja. Oke, kita mulai aja riba ya. Mulai, Siap, Bang. dahuluan. Gaskan, Bang Buka Rudi. lima. Siap. Lima dulu, Ya. lima dulu. Ya. Jadi kawan-kawan selamat malam ya. Terima kasih kepada tuan rumah, mungkin Sinandar tuan rumahnya nih ya, yang sudah menyiapkan tempat ya. Karena kalau aku live sendiri itu langsung herder Edis mereport dan langsung aku padam ya. Ini pun nanti mungkin direport kayak Umi Didi kemarin ya. Aman. Kemarin malam saya Nanti dengan rumah. di tempat Umi Dini itu langsung berungkat ya. Waalaikumsalam, Tidak Mbak apa-apa. Higregrius, Bang Faruk. Siap, Bang Rudi, aman di sini. Ada Uni Ya, Ripat. kita lanjut dulu ya. Yo. Ya, jadi begini gini kawan-kawan ya. Kalau bicara yang dibilang Sinandar tadi itu benar bahwa Edis itu aku yang mensupport dia waktu dia masih OON. Dia itu kan apa? 2 kali kuliah, 2 kali DO. Jadi kayak orang stres dia dulu. Tahun 2019 waktu di Skype dia datang sama aku, itu wajah-wajah stresnya itu kelihatan ya. Cuman aku layani aja terus. Baru tahun 2020 itulah yang kusuruh dia membuat namanya, nggak usah panjang-panjang lah aku bilang. Kau singkatkan aja biar gampang didengar. Nah, hari ini kawan, kalau saya berbicara gini, saya kan sudah dibilang Rudi Iskariot. Kalian masih ingat juga waktu zaman Yusuf Manobulu kan? Orang Kristen tak ada yang berani nantang Yusuf Manobulu. Saya nentang. Karena dia menggunakan murtadin untuk apa? Untuk menyerang orang Islam. Dan waktu itu yang membuat saya tambah geram, murtadin itu masuk kesaksiannya aneh-aneh. Sesudah itu di bawah itu dibuatnya nomor rekening murtadin ini, setelah itu dihapusnya nomor rekening murtadin, ganti dengan nomor rekening Yusuf Manobulu dan Preson Manobulu. Saya waktu itu tidak setuju dan saya juga akhirnya diserang dan dikatakan herder. Demikian juga dengan Paul Zhang, kalian juga sudah tahu ya, saya dikatakan Rudi Iskariot dan sebagainya macamnya ya. Nah, yang membuat saya menjadi harus angkat bicara, karena saya lihat ini makin lama makin tidak sehat. Kenapa saya katakan tidak sehat? Ini bayangkan kalian saja bagaimana orang dari Amerika yang katanya mereka itu bangsa Indonesia dulunya ya, Indonesianya sudah ditinggalkan, mereka pergi ke Amerika, ke Belanda dan Jerman, kemudian menyerang ke Indonesia. Nah, satu hal yang nggak pernah mereka pikirkan, ya begini, kita tidak tahu hari ini orang masih oke, dengan amarahnya masih bisa ditahan. Tapi yang saya khawatirkan satu hari meledak, ini yang susah. Banyak orang hanya candunya aja, ore, Syedis bilang ini, bilang itu, bilang ini. Dia nggak tahu bahwa ini sangat riskan untuk ditunggangi ya. Kepentingan-kepentingan di dalamnya ini banyak. Nah, kemudian saya pernah ingatkan semua pendebat Kristen ya, kalian kalau berdebat, jangan khusus untuk menghujat. Saya bilang beda ya, berdebat dan di dalam debat timbul emosi, itu berbeda dengan mengkhususkan diri untuk menghujat, itu beda. Nah, sebenarnya saya tahun 2003 tunggu MKC 2020 2021 saya sudah ditawari untuk ke Amerika. Syaratnya sederhana, asal ada keinginan maka saya akan diberangkatkan ke Amerika, disediakan tempat, ongkos, visa, semuanya garansi itunya. Kalau ke Amerika kan harus ada depositnya, disiapkan 100.000 US dollar ya, disiapkan tempat, disiapkan, sesudah itu pekerjaan disediakan. Makanya waktu itu saya ditawari, cuman saya tolak. Kenapa saya tolak? Saya bukan penghujat, saya ini pendebat. Saya bilang keinginan mereka itu kerjanya cuma satu. Oke, dia punya kerjaan untuk mendapatkan penghasilan, tapi di samping itu dia harus menghujat.
Nah ini, saya langsung ditelepon dari Amerika. Waktu itu namanya belum dikasih tahu Henry Tarigan, cuman dibilang dia marga apalah dari orang-orang apa kan Batak, suku Batak tertentu. Setelah itu yang menelepon itu juga dari suku Batak tertentu. Waktu itu kami masih kompak ya. Waktu itu saya tentang itu. Kemudian kasus Rudy Simamorah terjadi 2023 dan 2024. 2024 saya dihubungi kembali. Jadi bilang ini, kami tidak akan membantu kalian lagi yang di Indonesia untuk mensupport kalian apabila kalian misalnya ditangkap atau bagaimana, kami tak support, ngasih donasi enggak lagi. Tetapi kalau kalian mau berangkat ke Amerika, kami support, kami siapkan semua. Waktu itu bulan 11 saya kan mencari donasi 150 juta untuk mengurusi kasus hukum Rudy Simamorah sampai kasasi. Waktu itu mereka dengar, mereka telepon saya. Nah, Sopkatul kan buat fitnah itu, dibilangnya saya menghibah, meminta kepada Sopkatul, itu nggak benar. Yang benar itu adalah saya dihubungi terus dibilang bahwa mereka itu punya sebuah program, ya. Mereka bisa nanti menghubungi Sopkatul karena mereka satu area ada di sana. Besok kami sampaikan, itu katanya. Oke, saya bilang. Akhirnya jumpalah besok yang dimaksud. Saya ditelepon. Ternyata mereka tidak mau lagi untuk membantu apologet yang ada di Indonesia. Loh, kok begitu? Saya bilang, alasannya apa? Alasannya Rudy Simamorah ditangkap, keluar, masuk lagi. Jadi itu aja nanti kerjanya kayaknya. Lebih baik kalian berangkat ke Amerika. Di Amerika kami kami fasilitasi semua, mulai dari Indonesia sampai ke Amerika. Ya, itulah yang dikatakan kepada saya. Jadi saya bilang, Rudy, ya kalau kalian sebentar dikit lagi. Enggak, bukan itu. YouTube-nya antum enggak kedengaran katanya. Sorry ya, aku interupsi. Oh, sebentar. Enggak. Sekarang Anda suaranya, panggil antum sama Mulo Bang. Oh iya, sorry. Oh, sorry. Untuk gue ingatkan ya. Kenapa lagi nandari itu, Pak? Si bolu-bolu ini Iya. yang suka kau bal-balkan ini Bang, katanya. Iya, Aku kan? kau bal. Terima kasih teman-teman yang sudah ngasih tahu. Kalau aku Suaranya tuh betul, baik kasih suaranya, tahu, iya. nggak ada suaranya. Nanti orang Oke, sudah ada suara. pada kabur, nggak mau nonton, nggak ada suaranya. Ya, betul. Sorry ya. Aduh, untung diingatkan ya, terima kasih. Nah, jadi saya ulang ceritanya. Jadi tahun 2024 saya mencari donasi untuk kasus hukum Rudy Simamorah agar sampai kasasi. Mulai dari dari ditangkap itu sampai kasasi, itulah biayanya cuma 150 juta. Waktu itu saya ditawari. Saya sampaikan dulu nanti sama Sopkatul Bekatul teman-teman, dia ada di sini katanya. Oke, silakan. Ya. Kemudian disampaikan sama Sopkatul hari Minggu waktu Amerika. Hari Minggu malam saya ditelepon. Ternyata mereka tidak mau lagi membantu apologet yang di Indonesia. Alasannya apa? Ya nanti dia keluar masuk lagi. Jadi mereka bilang kita capek. Tapi kalau kalian mau berangkat ke Amerika, kami fasilitasi, kan itu. Alasan kedua, waktu kasus Gracia Velo, ini langsung ya diomongkan sama saya. Kalau nggak percaya, Sopkatul berapa kau kirim sama Gracia Velo, bilang. Waktu itu mereka minta donasi 300 juta. Setengahnya itu dari Al Hayat Indonesia. Sopkatul Bekatul itu pimpinannya kan. Sebenarnya bukan Sopkatul pimpinannya. Nah, mereka mengirim ke Gracia Velo. Tujuannya dulu ya biar diurus baik begini. Rupanya tetap aja. Ya, kasus itu naik dan ya hukumannya lumayan lah katanya kan. Jadi mereka kapok, nggak mau lagi. Daripada kalian bolak-balik katanya, udahlah berangkat aja semua ke Amerika. Nah, itu tahun 2024, sekitar November atau pertengahan November ya. Nah, dan di situ saya tolak. Kemudian tiba-tiba Edis sudah di Amerika. Nah ini ternyata memang sudah dipersiapkan. Sasaran Edis pertama berangkat, coba kalian perhatikan ke LA, Los Angeles. Disitulah markasnya Henry Tarigan, Los Angeles. Jadi itu bukan kebetulan, memang disetting. Edis saja pertama kan tidak mengakui kan. Setelah aku kasih tahu posisi mereka, Edis mencak-mencak, marah-marah. Kan lucu. Kalau tidak mengakui ngapain marah-marah? Kau tunjukkan alamat orang, ya kan alamat orang, bukan alamat Edis. Nah, artinya itu benar bahwa si Edis kemarin di LA sekarang sudah pindah ke California.
Kenapa saya tahu dia di California? Karena fotonya ada di California. Saya tahu, orang nggak tahu kan? Ya itu yang bisa saya pembuka dulu. Nanti RT-nya naikkan aja, biar marah-marah dulu mereka. Ini. Bentar, Oke, buat teman-teman yang di bawah jangan lupa ditetap layar dan di-share ulang ya, biar makin rame ya teman-teman ya. Nah ini Bang Rudi, jadi biar tidak terjadi salah paham antara abang dengan Kristenan yang lain. Maksud dari Bang Rudi untuk mau membuka ini semua, tujuan utama dari Bang Rudi apa? Biar teman-teman yang di bawah yang Halo, agar bentar Tante Mika. gimana? Bentar. Sebelumnya itu, ini kan aku sama Wak Labu kan udah lama juga nggak ngobrol nih. Cuman gini Wak Labu, ada sesuatu yang baru juga sebelum nanti disampaikan terkait motivasi kenapa membuka ini. Tolong Nandar turunkan dulu judulnya Nandar. Ini dekat lehernya Wak Labu, turunkan sedikit ke bawah. Nggak nampak di ini. Nah pertanyaannya gini dulu, udah lihat Yusuf Manubulu terbaru nggak? Udah yang marah-marah sama Kapolri itu. Bukan, yang terbaru ini dia belum. menghujat langsung terang-terangan mengatakan bahwa Allah suhunya Muhammad kayak gitu. Ada dua. Oh, enggak. Nah, Belum, aku nanti curiganya aku dia udah keluar juga nih. Aku nggak tahu nih kalau Bang Rudi dapat Nah. informasi nanti. Kalau Yusuf Manubulu, aku paham kali. Gini. Waktu Yusuf Bulu ditangkap, salah satu pengacaranya ada temanku, ya. Dan dia datang ke sana dan apalah bercerita ya. Kemudian apa yang terjadi, dia juga habis-habisan, banyak ya. Makanya dia bisa 7 bulan. Setelah itu, dia langsung lari ke Australia. Dia hanya sebulan di Indonesia, hanya berbicara bla 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 bla, langsung lari ke Australia. Jadi sekarang Ucuk Bulu sudah lama di Australia. Kenapa dia lari ke Australia? Bentar, Kenapa Pak. dia lari? Sebentar. Nah, berarti teman-teman, apa yang saya duga ini benar. Kenapa Ucuk Bulu berani menghujat total sekarang? Karena dia sudah di luar negeri. Betul berarti Bang Rudi? Betul. Confirm berarti. Nah. Lanjut. Nandar, Jadi begitu dia turunin dulu. keluar. Turunin stikernya, terlalu tinggi itu di lehernya. Leherku harus begini-gini kan. Wak Labu, turunkan dulu Nandar. Turunkan dikit Nandar. Kesaksiannya turunkan dikit. Nah, lanjut Bang Rudi, lanjut. Nah, jadi dia itu sudah di Australia, sudah. Nah, kenapa dia lari? Jawabnya sederhana. Pertama, dia khawatir. Kan laporan ini satu video itu kan satu LP. Videonya 100 laporan bisa masuk. Nah, itu diungkapkannya. Saya lari ke Australia ini tujuannya apa? Nanti dilaporkan ini, laporan ini, aku bolak-balik penjara aja lah kerjaku katanya. Maka dia larilah ke Australia. Jadi jaringan ini sebenarnya ada 3 ya. Amerika, Eropa, dan Australia. Cuman yang di Australia ini dari info yang ku dapat itu dikomandai juga dari Amerika. Ya, jadi mereka tinggal pilih mau kemana. Nanti orang Amerika ini mengirim dana segala macam, menyiapkan segala tempat, itulah ke sana. Nah, sebentar. Pertanyaan tadi Tante Mika, kenapa aku harus mengungkapkan ini? Karena begini, saya punya keresahan sendiri. Keresahannya itu apa? Ini sangat berbahaya loh. Hari ini kalau kita lihat di TikTok segala macam itu banyak orang emosi, marah dan sebagainya. Ya, nah, dan ajaran Kristen itu tidak ada berkata begini, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku, ya, ajarkanlah atau carilah atau galilah isi Al-Quran, Nabi Muhammad atau Islam. Itu nggak ada itu. Nah, ini lama-lama aku lihat pendukung saya di situ tidak mau mendengar firman Tuhan orang Kristen lagi, tetapi lebih senang mendengar Edis menghujat. Bagi mereka, setiap mereka menghujat, itu mereka sangat bergembira dan sangat senang. Sekarang aku jujur ya Rifaya, waktu kalian dulu dilaporkan, kan aku orang paling menentang. Karena aku tentang, aku mau dilaporkan ke polisi sampai aku minta maaf waktu itu. Nah, waktu itu aku diserang juga. Yudas Iskariot dibilang, ku ingatkan mereka, percaya kalian akan menemui tembok yang sangat tinggi dan tebal. Dan akhirnya apa? Sekarang benar kan? Apa yang terjadi? Banyak orang kecewa. Mana suara kalian? Aku bilang, nggak ada ejek-ejek mereka kan. Nah, begitu si Edis muncul, Edis ini dianggap pelampiasan amarah mereka kepada proses yang nggak terlaksana ini. Bukan terlaksana, tapi bagi mereka ini lambat. Maka begitu Edis muncul, dia memaki-maki segala macam, orang ini senang. Ya sudah, kita berimbang. Begitu ya.
Maka dari itu aku berpikir, ini lama-lama sangat berbahaya. Hari ini orang hanya akan ribut di TikTok, besok nggak lagi. Begitu ada mafia, itu akan terjadi di dunia nyata. Poso, kayak di Poso kemarin itu. Kita jangan sampai situlah dulu. Kita katakanlah kayak misalnya ada orang ibadah dilarang, ada orang ini misalnya begitu, atau ada orang yang tertentu datang, mereka kenal, dilarang di situ khotbah atau dilarang entah apa. Itulah hal sederhana. Silakan, apa lagi? Nah, ini sudah banyak yang bergabung ya. Cuman di sini Tante Mika dan saya akan memandu wawancara Bang Rudi ini terkait ini demi kita juga. Nah, mungkin saya flashback dulu ke belakang Bang Rudi ya. Gelarnya udah ganti dari Wak Labu jadi Rudi Iskariot ya. Kalau dulu panggilan sayang dari saya tuh Wak Labu, teman-teman. Kalau dia manggil saya Nek Lampir ya, tapi nggak apa-apa. Dulu kami berdiskusi itu mengutamakan data, walaupun Wak Labu ya adalah namanya nggak mungkin dia betul kan. Tetapi tetap kami dulu itu masih komunikasi. Maksudnya kami masih mengedepankan edukasi. Nah, yang sekarang ini betul yang kata Wak Labu katakan, sekarang ini tendensiusnya tuh sudah panas sekali. Maksudnya sudah kelihatan ini arah kebenciannya tuh udah nampak kali. Ya, sudah nampak sekali arah kebenciannya seperti yang dilakukan si Kudis TV ini. Nah, terakhir itu ya kalau kita lihat saking ininya terjadi yang di Sumatera Barat itu tuh karena bisa jadi orang nonton si Kudis TV sakit hati gitu loh. Pada akhirnya nanti orang Islam ini, wah ini umat si Kudis TV nih katanya kan. Nah, jadi akhirnya nanti kita terjadi perselisihan di Indonesia sementara mereka enak-enak di luar negeri. Nah, mungkin Mbak Rudi silakan dibongkar lagi terkait jaringan penghujat ini Bang. Ini yang paling penting ya. Pertama si Kudis TV tolong ceritakan kembali orang ini sebenarnya siapa, apakah dia akademisi, orang yang terdidik, punya ilmu basic teologi atau tidak. Bagaimana kronologis secara detailnya tolong dijelaskan. Nanti baru setelah itu Bang Rudi jelaskan tentang jaringan penista agama ini atau yang memang sengaja untuk menghujat ini. Silakan dijelaskan. Oke. Bang Rudi. Ya, aku jelaskan dulu ya. Edis TV ini, Edis Tipu, saya bilang Edis Tipu ya. Dia itu dua kuliah pertama di Lampung, DO. Nah, kemudian dia pindah ke Yogyakarta, ngambil hukum DO. Jadi dia 2 kali DO, ya. Maka kalian lihat kalau video lamanya dia kayak orang linglung, kayak orang stres. Ada itu dengan Nandar itu yang ditanya, kamu menurutmu dia siapa Tuhan? Kalian gitu mukanya kan. Muka orang stres. Iya. Ya, ada itu. Saya dulu melihat dia kayaknya kawan ini stres, saya bilang. Cuman satu hebatnya dia, di dalam kestresan dia bertutur kata tetap lembut. Ingat ya, di publik. Tapi kalau WA sama aku, di babi-babinya juga aku. Ada WA-nya. Abi, itulah munafik. Orang munafik itu, dia lembut tapi begitu WA segala macam makian semua dibuat ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, awal mulanya di sini dia itu adalah menurut yang saya pandang ketika kami berdiskusi di Skype dulu, dia ini pernah belajar sama saksi Jehovah. Ya, makanya ketika dia mengeluarkan pernyataan Yesus bukan Tuhan itu kan pertama kali sama aku. Dan waktu itu aku tayangkan ulang, Nandar lihat. Dan waktu itu saya sudah mulai mencoba-coba YouTube, maka Nandar berdiskusi sama Edis karena dia kan suka nantang siapa saja saya di sini dulu. Nah, kemudian itulah yang ditanya Nandar, Dis, menurutmu Yesus Tuhan atau enggak? Ya, kalau kamu tanya saya, bagi saya Yesus bukan Tuhan. Inilah hebatnya saya, Dis. Sekarang dia sudah terkenal, setiap dia live selalu mulutnya mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tapi saya di WA-nya Rabu kemarin, dia tetap ngotot Yesus bukan Tuhan. Siapa yang mengatakan Yesus adalah Tuhan itu Wanes, kata dia ya. Nah, ini banyak orang nggak tahu. Ini hebatnya Syedis. Kenapa? Kalau di depan publik dia langsung terang-terangan mengatakan Yesus bukan Tuhan, tak ada yang berdonasi sama dia. Kalau tidak ada yang berdonasi dengan dia, boleh dipastikan dia itu akan apa ya? Akan jadi gelandangan pertama. Karena ini satu lagi yang kalian ketahui, Edis berkata dia menjual seluruh hartanya, 100.000 US dollar dibawanya ke Amerika. Jadi saya bilang, ternyata besar juga ya modal kamu untuk menghujat, saya bilang. Dia itu sampai mengeluarkan uang 1,6 M hanya modal untuk menghujat. Luar biasa kan? Jadi saya bilang, ngeri kali kok sampai 1,6. Sudah balik modal belum? Apa jawabnya? Sudah.
Makanya saya tahu berapa uang yang sudah dia ambil dan berapa saldo dia sekarang. Uang yang kan banyak ini rekening. Saya ini kan orang IT, jadi dan saya punya jaringan agak luas ya. Jadi kapan dia ngambil uang saya tahu, berapa yang dia ambil saya tahu. Begitu ya kawan-kawan ya. Dan alamat dia di mana saya tahu, pergerakan dia kemana saya tahu ya. Nah, dia bingung sendiri. Pertama dia sangkal, mana ada aku tinggal di rumah yang ditarikan. Besok di WA-nya aku, kurang ajar kau apa? Kau libat-libatkan orang begini bukan? Ya aku udah resah aja lihat kalian, aku bilang. Kalian itu pergi ke luar negeri, tujuan kalian apa? Kami memberitakan firman Tuhan. Mana ada kau memberitakan firman Tuhan, aku bilang. Metatron, Sopkatul Bekatul, Edis, pokoknya semua yang lahir ke luar negeri kerjanya menghujat, karena mereka dibayar untuk menghujat, dinafkahi untuk menghujat. Begitu tidak menghujat, mereka akan disuruh mencari nafkah sendiri. Nah ini mereka nggak siap, makanya mereka selalu menghujat. Jadi sekarang sudah ada tiga jalur: Amerika, Eropa, dan Australia. Ini tiga ini. Yang gagal berangkat, ini kesaksian ini ya. Pertama Mikana menolak, tidak mau dia. Kenapa dia tidak mau? Makanya si Botatron bilang Mikana membongkar datanya si Edis, itu keliru. Tapi kalau dibilang Mikana yang dibujuk, betul. Karena dia jadi oneness, maka orang itu menolak. Mikana pernah dibujuk. Yang kedua Elia Miron gagal karena dia sakit. Ada penyakitnya, aku nggak tahu penyakitnya. Baru yang ketiga, nggak tahu lah aku tuh. Baru yang ketiga yang gagal itu adalah si Kiamat. Kiamat itu gagal, ya. Tapi sakit sekarang juga lagi diusahakan. Kenapa? Sakit juga. Bukan sakit. Saya nggak tahu, mungkin pas wawancara dia nggak lulus. Nah ini. Nah, ada lagi, sekarang aku yakin sebentar lagi Oki akan mereka dekati. Nah, ini yang aku khawatirkan Oki loh. Karena aku lihat Oki sudah mulai berani ya garang ya. Tapi mudah-mudahan dia kembali ke jalurnya relnya yang kemarin. Waktu berdebat sama Nandar, sama yang apa, lurus ya. Mudah-mudahan tidak terbujuk. Ada lagi, kalau nggak salah aku ada 5 orang itu. Cuman yang paling kupahami 3 orang ini. Silakan. Oke, ini saya sapa dulu Bang Rudi. Walabu kita sapa dulu yang lain ini, mungkin ada yang mau bertanya nih. Di sini sudah ada Gregorius. Gregorius, ada yang mau ditanyakan? Lanjut dulu nih, lanjut. Oke, Bang Faruk ada yang mau ditanyakan ke Walabu, silakan. Walabu. Ya, sebenarnya iya. Gimana, Double-nya sebenarnya bukan mau ditanyakan. Bang Wan, saya mute dulu ya, Bang Wan. Oke. Lanjut Bang Faruk, lanjut. Tapi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan di sini. Ya kan, kenapa saya naik kan ini? Jarang-jarang aku naik ke komalnya Bang Nandar nih kan, karena aku tengok Rudi ada di atas. Jadi ada beberapa hal yang mau aku sampaikan di sini. Aku pernah dengar narasi dari Rudi mengatakan kalau memang si Edis itu berbuat untuk agama Kristen, kenapa dia gak naikkan panti asuhan ke situ? Kalau aku salah dikoreksi dulu lah ya. Pernah nggak bilang ngomong kayak gitu? Aku pas scroll tuh denger. Cuman waktu itu nggak masuk pikiranku. Tapi kadarullah, kejadian ini entahlah si Rudi tahu nggak kejadian di komalku. 3 minggu yang lalu, memang atas izin Allah itu ya, naik panti asuhan Kristen di komalku, panti asuhan 5 bintang yang dari Medan, kan gitu. Ku naikkan ke atas, begitu mereka on camp, ini apa kok rame kalian anak? Bang, om kami dari panti asuhan katanya gini-gini. Cuman kan kalau saya pribadi dan kita semua apologet Islam ini kan, perdebatan itu hanya di komal saja. Tapi di luar dari komal kita tetap saling mengasihi sesama bangsa Indonesia, sesama manusia. Saya izinkan dia di komal, saya ajak nih teman-teman muslim nih untuk berbagi kepada panti asuhan itu. Udah, alhamdulillah dapatlah dananya waktu dia naik komal itu 9,4 juta. Jadi aku sendirilah yang menghantarkan uang itu pergi ke sana. Sampai ke panti asuhan itu, aku tanya ini,
kok bisa naik kalian ke Komalku, kan gitu. Ini maaf cakap ya, kalian kan Kristen nih. Kenapa nggak ada beban naik ke Komalku? Kalian tahu aku Komalku debat. Ternyata cerita naiknya itu begini. Yang ngajukan naik ke atas itu anak panti. Bapak pantinya tahu Bang Faruk gitu loh. Tahu dia Bang Faruk, dan dia dari raut wajah dia sempat termakan dengan Komalnya Edis TV. Memandang Islam itu benci kali kepada Kristen. Makanya dia bilang gini. Makanya kata dia, anak panti ini sebenarnya Bang Faruk yang bilang ke aku, naik kami, Pak, bangun dulu, kami naik ke Komal, penontonnya 1.800 kata dia. Komal siapa? Bang Faruk kata dia. Terkejut dia, bah, kok bisa naik kalian ke situ? Katanya, betul naik situ kalian? Iya kata dia. Jadi yang mau disampaikannya begini. Tapi ketika ini kusuarakan, teman-teman Kristen ini tutup mata, gitu loh. Apa yang mau kusuarakan? Ternyata pemilik panti ini sudah hampir setiap hari mengajukan permintaan naik ke Komal Edis untuk mencoba keberuntungan dia di Komal itu, tapi nggak dinaikkan. Jadi ku bilang, loh abang kenal sama Edis? Kenal bang, kata dia. Tapi pada kenyataan Komal abang yang naikkan aku, kata dia. Komalnya Edis nggak pernah naikkan aku, kata dia. Terus dia minta tolong kan, biar disampaikan ke dunia luar, khususnya kepada teman-teman Kristen, kan gitu. Jadi ku bikin nafiti. Komal panti asuhan itu tolong dinaikkan. Panti asuhan Kristen itu tolong dinaikkan dis, kan gitu. Tapi ya seperti dia bilang, herdernya Edis itu malah menggonggong, au katanya. Apa untungnya sama aku? Dan kejadiannya 2 kali. Setelah itu 2 hari yang lalu panti asuhan Kristen naik lagi ke Komalku, gitu loh. Dan kita pun layani, dan aku sendiri mengantarkan bantuan dari teman-teman juga ke sana, gitu juga. Juga beberapa kali naik ke Komalnya Edis, gitu loh. Jadi saya memandangnya gini, dahsyatnya ini, gitu loh. Apa yang dinarasikan Edis, kebencian yang ditebarkan oleh Edis, kan gitu di Komalnya itu, sehingga sang Kristen, teman-teman Kristen sama teman-teman Kristen saja udah tertutup mata hatinya loh untuk kasihan kepada saudara-saudara Kristen yang di panti asuhan. Gak ada perubahan. Bahkan semalam 2 hari yang lalu waktu naik panti asuhan Kristen ke Komalku itu, di atas itu ada satu Kristen lagi mau berdebat kami, kan gitu. Terus lagi karena naik panti asuhan ini, aku kasih waktu lah dulu dia. Nanti kita break dulu debatnya, kan gitu. Namanya Master Teologia. Dia bilang dia transfer ke panti asuhan itu 1 juta. Salut lah aku bilang, cuma baru kaulah aku bilang yang Kristen yang mau yang kasih sama panti asuhan itu, kata dia. Saya bilang sama dia, malamnya aku pergi ke tempat panti asuhan itu mengantarkan uang titipan kawan-kawan, rupanya ditipunya panti asuhan itu. Gak ada ditransfer 1 juta itu. Dia bilang sama aku, bapak pantinya, bang, abang kenal nggak sama yang katanya udah transfer 1 juta itu? Kenapa? Gak ada ditransfernya bang, katanya. Kenapa dengar kan dibilang, iya aku bilang, nggak ada ditransfer dia, kata dia. Aku nggak tahu, itu lawan debatku, aku bilang, bukan kawanku, kami kenal ya di Komal itu aja, aku bilang. Jadi yang mau aku sampaikan di sini ya buat teman-teman Kristen, masalah hujatan Edis itu urusan umat Islam. Hujatan dia yang disampaikannya kepada kami itu urusan umat Islam. Kalau kalian tidak mau mengurusinya, kalau kalian tidak memikirkan apa yang dipikir sama Lairudi dan teman-teman lainnya untuk menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia ini. Apa yang dibilang Lairudi benar. Kalau kalian termakan dengan perkataannya Edis, ya kan? Umat Islam termakan dengan perkataan Edis, gontok-gontokan kita di sini, terjadi perpecahan di sini. Edis dan juga teman-teman yang di Amerika sana nonton. Mereka nonton kita bacok-bacokan, nonton kita mereka saling bantai-bantaian gitu loh. Karena apa? Ditakutkan ya rasa kalian di Komal itu terbawa ke dunia nyata. Itu yang jadi masalah nantinya ya. Jadi buat Lairudi ya, terima kasih sudah mengingatkan semuanya ya, terkhusus kita sesama
pegiat dunia debat ini dan juga para teman-teman di teman-teman muslim, dan buat teman-teman muslim yang ada di bawah yang menyaksikan ini, tetap jaga sikapnya, ya kan, kendalikan emosionalnya, ya, jangan dipandang rata semua. Tidak semua Kristen itu otaknya kayak Edis, tidak semua Kristen itu seperti Sopiatul dan yang lainnya. Kita yakin dan percaya masih banyak lagi teman-teman Kristen di luar sana yang baik hatinya, gitu loh.